Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di BSIE, Be Smart in English. Apa kabar semuanya? Semoga sehat-sehat dan tetap semangat. Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang soal UN untuk SMP atau MTS. Kita langsung ke materi. Animal experimentation. Animals are widely used in laboratories. Mice, rabbits, dogs, and monkeys are a few examples of animals used by researchers and scientists for scientific and medical purposes. Scientists use the animals to investigate biological processes in human and animals, to study the causes of disease, to test drugs, vaccines, and surgical techniques, and to evaluate the safety of chemicals used in pesticides, cosmetics, and other products. Many animals function like humans so that they can be good models to understand the human body. Some animals suffer from the same disease as humans do. Animals also carry a number of genes that are identical to human genes. With those similarities, scientists are able to learn much about human body by studying animals. Let's do translating. Animal experimentation, eksperimentasi hewan ya. Animals are widely used in laboratories. Hewan-hewan atau binatang-binatang secara umum atau secara luas digunakan di laboratorium. Nah, ini are used artinya di ya. Ini merupakan bentuk pasif dari simple present tense. Jadi artinya digunakan. Widely merupakan adverb menjelaskan are used. Nah, adverb ini asalnya dari wide ya, kata sifatnya. Mice, tikus-tikus. Mice ini bentuk jamak dari mouse. Kalau rabbit kan bentuk jamaknya ditambahkan s ya. Kalau mouse bentuk jamaknya tidak ditambahkan s tapi berubah menjadi mice. Jadi tikus-tikus, kelinci-kelinci, anjing-anjing, dan kera-kera adalah beberapa contoh hewan yang digunakan oleh para peneliti dan ilmuwan untuk scientific and medical purposes, untuk maksud-maksud pengetahuan atau ilmu pengetahuan dan medis atau kedokteran ya, atau pengobatan. Scientists use the animal, para ilmuwan menggunakan hewan-hewan untuk menginvestigasi proses-proses biological dalam tubuh manusia dan hewan. Terus juga untuk to study, untuk mempelajari the cause of disease, penyebab-penyebab dari penyakit. To test drug, untuk mengetes obat-obatan, vaksin, dan surgical techniques, teknik-teknik pembedahan atau operasi. Dan untuk mengevaluasi the safety, itu keamanan ya, dari chemical, zat kimia used in pesticide, yang digunakan dalam pestisida, kosmetik, dan produk-produk lainnya. Paragraf berikutnya, many animal function like humans. Banyak hewan atau binatang berfungsi seperti manusia. Nah, like itu bisa seperti ya, like juga bisa sebagai kata kerja artinya suka. Ada juga yang like itu ada e-nya, like
artinya mirip, tapi ditaruhnya di ujung sesudah kata benda. Nah, jadi banyak hewan berfungsi seperti manusia, sehingga they can be good models. Mereka bisa menjadi model atau contoh ya, mungkin sampel yang bagus untuk memahami tubuh manusia. Beberapa hewan suffer from itu menderita penyakit yang sama, penyakit yang sama seperti manusia. Hewan-hewan juga membawa sejumlah gen yang are identical, yang identik atau hampir sama dengan gen manusia. With those similarities, dengan those itu bentuk jamak dari that ya, karena similarities-nya kesamaannya jamak nih. Kalau tunggalnya similarity pakai y ujungnya, karena jamak similarity-nya jadi similarities. Y-nya menjadi i ditambahkan es ya. Dengan kesamaan itu, para ilmuwan are able to itu sama artinya dengan can, artinya dapat atau bisa ya. Para ilmuwan bisa mempelajari banyak tentang tubuh manusia dengan mempelajari hewan. Nah, berlanjut ke pertanyaan nomor 1. What do researchers and scientists do in laboratories? Apa yang para peneliti dan ilmuwan lakukan di laboratorium? Option A, membuat obat-obatan. Yang option B, melakukan eksperimen. Yang ketiga, memelihara binatang atau merawat binatang. Yang D, melakukan perawatan medis. Option B ya, do eksperimen jawabannya. Number 2, scientists learn about human body by studying. Ilmuwan mempelajari tubuh manusia dengan mempelajari hewan tertentu, tubuh manusia itu sendiri, semua jenis binatang, atau semua makhluk hidup. Jawabannya adalah certain animal, yaitu hewan tertentu atau khusus ya, yang memiliki banyak kesamaan dengan tubuh manusia, baik itu gennya atau fungsinya gitu. Berikutnya number 3, based on the text, why do scientists use animal for the experiment? Berdasarkan pada teks, mengapa para ilmuwan menggunakan hewan untuk eksperimen mereka? Option A, hewan-hewan adalah objek yang dicocok. Yang B, ilmuwan tidak ingin menggunakan tubuh manusia. Yang C, adalah lebih mudah menggunakan binatang daripada manusia. Kalau yang D, karena hewan-hewan memiliki kesamaan dengan tubuh manusia. Nah, di paragraf 4 jelas banget ya kenapa. Coba tadi di paragraf kedua ini semua merupakan alasan kenapa para ilmuwan dan para peneliti ya memutuskan untuk memakai hewan sebagai sampel pada waktu melakukan eksperimen, karena memiliki banyak kesamaan, gennya juga banyak yang identik, terus merasa menderita penyakit yang sama seperti manusia gitu. Jadi bisa dijadikan model untuk memahami tubuh manusia. Jadi jawabannya adalah yang D, animals have similarities to human. Number 4, they are used for scientific and medical purposes. Mereka digunakan untuk maksud ilmu pengetahuan dan medical atau medis. They di sini mengacu pada siapa nih? Kalau digunakan berarti binatang ya. Kita di atas kan membahas tentang eksperimen binatang, yaitu eksperimen yang menggunakan binatang. Jadi mereka digunakan di sini adalah animals objeknya.
ya. Berikutnya number 5. Ini conversation antara Pinkan dan Mambo ya. Hi, I'm Pinkan. I live in Bekasi. Nice to meet you. Senang bertemu kamu. Hi, I'm Bella. I live in Bogor. Nah, kalau ada yang bilang ke kita nice to meet you, jawabannya pasti nice to meet you too, yaitu option D. Number 6. Jaka, what about your grandfather? Is he still alive? Jadi Jaka bertanya nih ke Firman, gimana kakek kamu? Katanya, apakah dia masih hidup? Nah, alive itu kata sifat ya, kan ada 3 macam. Ada live, ada live, ada alive. Kalau live itu kehidupan kata benda, kalau live kata kerja, yaitu artinya tinggal atau hidup sebagai kata kerja ya. Kalau alive kata sifat, artinya hidup, maksudnya nggak mati gitu ya. Kemudian Firman menjawab, yes, he is still strong although he is almost 75. Iya, dia masih cukup kuat meskipun dia hampir 75 tahun. Ini yang digaris bawahinya adalah strong ya. The antonym itu kebalikan dari kata yang digaris bawahi adalah kebalikan dari strong apa nih? Option A, old tua, yang muda, pale pucat, weak lemah. Nah, gampang ya, ini D, jawabannya weak. Number 7. Ini percakapan antara Vena dengan Jody ya. Vena berkata, I went to Pasar Baru with my cousin yesterday. What did you buy? I bought a good necklace for my mother birthday. Aku pergi ke Pasar Baru dengan sepupu aku kemarin. Apa yang kamu beli? Katanya teh. Aku bla 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 kalung emas untuk hadiah ulang tahun ibuku. Hadiah yang bagus. Nah, ini bertanyanya pakai did ya, past tense, berarti jawabnya juga harus bentuk past tense. Past tense itu menggunakan kata kerja bentuk kedua. Coba langsung aja kita ada di option I'm buying itu present continuous tense, was buying past continuous tense, buy itu ke satu ya untuk tense present tense. Nah, jawabannya adalah option D, both. Number 8. Ini percakapan antara Mr. Dandy dan Neil. Mr. Dandy berkata, your uncle sent you to sweater. Paman kamu mengirimi kamu 2 sweater. Warnanya, the color are nice, warnanya bagus, merah dan biru, red and blue. Blah blah blah. Do you like? Kalau menanyakan pilihan yang mana, itu pasti pakai which. Nih, jawabannya juga I like the blue one ya. Aku suka yang biru, katanya teh. Kalau whose itu menanyakan kepunyaan. Kalau what artinya apa, bukan menanyakan pilihan. Kalau when kapan. Jawabannya adalah option A, which. Apalagi yang ada one ya. Kalau ada one di sini pasti which one. Number 9. Arrange the following word into a good sentence. Susunlah kata-kata di bawah ini ke dalam kalimat yang benar. Noodles, a bowl, will of have bread eye. Nah, kalau menyusun gini, kita cari dulu subjeknya. Jadi subjeknya di sini adalah orang ya. Subjek itu biasanya orang, yaitu I. Nah, kalau ada model setelah subjek, model dulu. Di sini ada will, jadi yang kedua adalah will. Jadi 7:3 ya, I will. Terus kata kerja. Setelah model itu kata kerja. Jadi I will, kata kerjanya di sini apa? Ini noodle, me, a bowl of semangkuk, will akan, of dari, have memiliki, fried goreng ya. Jadi subjeknya I will, terus kata kerja have, I will have. Mie dulu apa semangkuk dulu?
semangkuk dulu ya. Jadi I will have a bowl. Semangkuk apa? Of. Jadi I will have a bowl of. Goreng dulu baru mie, yaitu fried noodle. Jadi 7 3 ya 5 7 3 5. Coba yang mana? Sama nih, 7 3 5 semuanya ya. Dulu bowl dulu. 7 5 3 2 bowl 2 terus 4. Coba yang mana nih? 2 4. Ini yang A ya. A bowl of, baru 6, baru mie. Jadi jawabannya adalah option A. Oke, sekian dari saya. Bertemu lagi di video berikutnya. Terima kasih.